Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia bagian Barat. Salam hangat dari saya dari Kota Bangkok, Thailand. Selamat datang kepada seluruh pendengar dan pemirsa yang menyaksikan acara CID 6. Kita pada saat ini sangat beruntung karena kita akan melakukan dialog interaktif yang informal dengan dua orang hebat Indonesia yang kembali ke Indonesia. Topik kita pada sore ini adalah Diaspora Returnees, pulang kampung membangun negeri. Izinkan saya memperkenalkan dua orang hebat ini. Yang pertama adalah Bapak Soleh Ayubi. Beliau ini adalah Direktur Transformasi dan Digital Bio Farma. Selamat datang Bapak Soleh Ayubi. Kemudian yang kedua, kita juga kedatangan seorang yang hebat yang lain adalah Bapak Silvano Rumantir, seorang Direktur Corporate Banking di BNI. Selamat datang, Mas Silvano. Terima kasih, Pak Yurdi. Terima kasih. Para pendengar yang berbahagia, kita akan memulai acara ini dengan perkenalan singkat. Saya akan mengundang pertama Mas Soleh Ayubi untuk memperkenalkan diri beliau dan mengapa beliau ini pulang ke Indonesia. Mas Ayubi, silakan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya diaspora di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Soleh Ayubi. Saya sekarang bekerja di BUMN, sedang mengurusi vaksin ya. Sedang mengurusi produksi dan juga distribusi vaksin sebagai Direktur Transformasi dan Digital di PT Bio Farma. Saya pulang ke Indonesia itu sekitar 11 bulan yang lalu setelah sekitar 13 tahun di Amerika. Di Amerika saya berangkat tahun 2008 ketika saya lulus S1, kemudian meneruskan PhD di Pittsburgh, Pennsylvania. Kemudian setelah itu saya bekerja di rumah sakit, di medical insurance, dan terakhir di pharmaceutical industry di Novo Nordisk. Berpindah 3 kota waktu itu dari Pittsburgh, kemudian Boston, kemudian Seattle, sampai pulang ke Indonesia akhir tahun yang lalu. Ada beberapa momen ya di mana kita harus mengambil keputusan gitu ya, termasuk momen ketika saya pengen pulang gitu ya. Dan kebetulan momen itu pas banget dengan berbagai aspek yang terjadi gitu ya. Jadi akhir tahun lalu kebetulan, ya bukan kebetulan ya, ini sebuah musibah buat kita. Jadi ada ketika ada pandemik waktu itu ya. Kita mulai menghadapi pandemik yang luar biasa gitu, dan saya merasa terpanggil untuk ikut bergabung dengan Kementerian BUMN. Dan yang kedua adalah diajak oleh orang yang tepat ya. Dan kebetulan waktu itu diajaknya oleh Pak Budi Sadikin yang waktu itu masih Wamen 1 BUMN. Kemudian yang ketiga, saya merasa bahwa ketika saya pulang ke Indonesia, saya akan melakukan meaningful work. Jadi pekerjaan yang berimpact secara signifikan terhadap Indonesia maupun terhadap kemanusiaan ya. Dan yang keempat ya, itu adalah ketika saya dan keluarga saya merasa bahwa kita mau dan siap untuk pulang ke Indonesia for good. Itu mungkin momentum yang alasan-alasan utama ya yang membuat saya pulang ke Indonesia sekitar 11 bulan yang lalu. Selain itu, selama di Amerika ya saya banyak terlibat di Permias, waktu itu masih mahasiswa, kemudian juga di perhimpunan atau perkumpulan pengajian di Pittsburgh, kemudian di Boston, kemudian di Seattle. Saya juga termasuk pengurus ICMI North America, kemudian juga NU North America, dan banyak hal yang kita lakukan di sana waktu itu. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Terima kasih Mas Ayubi. Selamat datang kembali ke Indonesia. Luar biasa pengalamannya dan juga faktor-faktor pendorong Mas Ayubi pulang ke Indonesia sangat menarik ya. Dan tentunya Indonesia sangat beruntung sekali dengan kepulangan Mas Ayubi ya.
Saya bergeser ke pembicara kita, narasumber kita berikutnya adalah Mas Silvano, yang juga pulang ke Indonesia. Dari berbagai tempat dia sudah bekerja atau tinggal, tapi dia ini sudah pulang lebih lama. Mas Silvano, silakan perkenalkan diri Anda dan motivasi Anda untuk pulang ke Indonesia. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Pak Yurdi. Selamat pagi, siang, malam kepada semua teman-teman diaspora Indonesia di seluruh dunia. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Silvano Rumantir, saat ini bekerja di Bank Negara Indonesia 46 atau lebih sering dikenal dengan BNI 46. Juga adalah bank BUMN seperti Bio Farma, perusahaan BUMN. Saya kembali ke Indonesia itu sebenarnya 2 kali. Yang pertama di 2010, itu karena alasannya purely profesional, waktu itu masih dengan HSBC di Hong Kong. Dan yang kedua adalah 2016, kembali ke Indonesia, itu alasannya kombinasi antara profesional dan mendapat kesempatan dipanggil oleh Bank BUMN sebelah, yaitu Bank Mandiri. Saya pertama kembali ke Indonesia di 2010 itu setelah 14 tahun di luar negeri, termasuk sekitar 10 tahun bekerja. Saya dari dulu sampai sekarang selalu adalah karyawan bank, belum pernah kerja di industri lain. Jadi saya kuliah S1 di Oregon, di University of Oregon di Amerika, lalu S2 di Melbourne, di RMIT Melbourne, lalu saya mulai bekerja sebagai fresh graduate di ANZ, Bank ANZ di Melbourne, sebagai fresh graduate. Sekitar 5 tahun saya di ANZ, keliling-keliling, awalnya dari Melbourne, kebetulan kantor pusatnya ANZ di Melbourne, lalu dipindahkan ke Sydney, lalu dipindahkan ke Singapura oleh ANZ dalam waktu 5 tahun. Setelah itu di sekitar 2006 saya pindah ke HSBC di Hong Kong tahun 2006. Total saya 7 tahun di HSBC, 4 tahun di Hong Kong, 3 tahun di Jakarta. Nah, jadi kembali ke Jakarta pertama di 2010 itu purely alasannya profesional karena diberikan tugas oleh HSBC, diberikan tugas baru oleh HSBC di HSBC Indonesia. Lalu di 2013 saya pindah ke Deutsche Bank. Total saya 3 tahun di Deutsche Bank, 2013 sampai 2016, 2 tahun di Jakarta, 1 tahun terakhir di Singapura. 1 tahun terakhir di Singapura. Nah, waktu saya di Singapura mendapat panggilan dari Bank Mandiri. Jadi kembali ke Indonesia di 2016 itu alasannya kombinasi antara profesional dan mendapat kesempatan yang langka. Ya waktu itu juga agak-agak sempat bingung ya terus terang karena belum pernah kerja di BUMN, tapi mungkin mirip dengan Mas Ayubi, mungkin yang memanggil adalah institusi yang menurut saya tepat untuk industri perbankan, dan yang memanggil pun pada saat itu adalah direksi di Bank Mandiri. Kebetulan waktu itu Pak Budi Sadikin, Menteri Kesehatan, masih jadi dirutnya Bank Mandiri. Yang interview terakhir Pak Budi Sadikin waktu itu, Pak Tiko yang sekarang Wamen 2 juga sudah menjadi Direktur Keuangan waktu pada saat interview, yang sekarang adalah Wamen 2, dan Pak Pahala yang sekarang Wamen 1 di BUMN waktu itu Direktur Keuangan di Bank Mandiri. Saya waktu itu dipanggil untuk menjadi Direktur Utama di Mandiri Sekuritas. Sampai akhirnya 2019 saya menjadi Direktur Keuangan Bank Mandiri, dan tahun lalu saya diberikan tugas oleh Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk bergabung di BNI bersama beberapa teman lainnya. Nah, jadi itu mungkin alasan untuk kembali ke Indonesia.
Sebenarnya sih nggak terlalu direncanakan, tetapi waktu mendapat panggilan dari Bank Mandiri, menurut saya itu yang sangat langka. Jadi setelah bekerja 16 tahun di 3 bank asing, sempat keliling-keliling, saya ngerasa ini kesempatan yang langka untuk bisa berkarya dan waktu itu harapannya bisa berkontribusi ke Mandiri Group waktu itu. Jadi ke BNI pun nggak direncanakan, tapi ya kadang-kadang kan jalan kita nggak bisa rencanakan. Mirip dengan Mas Ayubi juga, waktu di Amerika saya aktif di Permias di Eugene, Oregon, sempat jadi ketua Permias waktu itu. Uh, uh, dan waktu itu saya ingat sekali zaman Krismon, Jadi saya lulus, saya ini produk Krismon ya, lulus S1-nya tahun 99. Mungkin itu Pak Yurdi singkat. Baik, terima kasih Mas Silvano, sangat menarik juga. Mas Silvano ini udah 2 kali pulang kampung istilahnya ya. Dan yang menarik dari Mas Silvano dan Mas Ayubi ini adalah mereka pulang kampung dengan tekad yang luar biasa untuk membangun negeri ya. Oke, baiklah. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada yang mau bertanya ini. Pertama, saya mau mempersilakan Bapak Arik Mintarogo dari Phnom Penh, Kambodia. Silakan Pak Arik untuk bertanya. Oke, makasih Pak Yurdi. Pertanyaan saya singkat untuk Pak Silvano maupun Pak Ayubi. Seberapa banyak bekal itu ya pengalaman lah, termasuk luasnya network untuk sampai pada keberanian pulang kampung, jadi keputusan pulang kampung. Terima kasih. Terima kasih Pak Arik. Silakan mungkin Mas Ayubi duluan. Baik, terima kasih. Jadi pada saat saya berangkat ke Amerika untuk sekolah waktu itu ya, itu saya punya 4 goal ya. Yang pertama adalah gathering knowledge ya, jadi pengetahuan. Yang kedua adalah professional experience. Yang ketiga adalah global network. Yang keempat itu culture gitu ya. Nah, tadi disebutkan mengenai network ya. Jadi memang waktu itu saya niatnya tidak akan pulang sebelum punya 4 komponen itu. Knowledge, experience, network, dan culture gitu. Dan memang ketika saya di US pun saya mencoba untuk gather knowledge network yang sekuat-kuatnya gitu. Dan alhamdulillah banyak terbantu ketika saya bergabung di Boston Children's Hospital. Boston Children's Hospital itu rumah sakit anak paling bagus di Amerika. Dia teaching hospitalnya Harvard Medical School ya. Jadi tempat persimpangannya ya profesor Harvard, MIT, dan pemain besar industri kesehatan di Amerika gitu. Jadi kalau di Boston itu kan seberang sungainya Cambridge. Cambridge itu ya ada MIT, kemudian seluruh pusat riset pharmaceutical itu ada di sana gitu ya. Jadi memang pada saat saya di Boston Children itu banyak sekali terupgrade networknya. Jadi saya mulai kenal dengan pemain-pemain besar, kemudian eksekutif leadership di industri kesehatan gitu ya. Termasuk mulai tahun 2015-an sepertinya, itu banyak tech companies seperti Google, Microsoft, IBM itu masuk ke industri healthcare dan mereka semuanya masuk ke Boston area. Sehingga saya merasa waktu itu punya network juga yang sangat kuat dengan tech company seperti itu. Itu fase pertama ya. Fase kedua adalah ketika saya bergabung dengan United Health Group. Di United Health Group itu saya Director of Innovation Research and Development, dan United Health Group itu perusahaan healthcare paling besar di Amerika ya. Jadi dia holding company top Fortune 5 ya, top Fortune 5 kita ngomongnya bukan top Fortune 500 ya, top Fortune 5. Dan dari sanalah saya terekspos ke network yang lebih global gitu, yang lebih ke terutama di Amerika Serikat ya, Amerika Serikat dan Amerika Utara, Amerika Selatan itu mereka sangat kuat gitu. Dan terakhir itu saya nyari network itu di
Novo Nordisk. Novo Nordisk itu perusahaan pharmaceutical fokus di diabetes care. Jadi insulin yang mungkin Bapak Ibu dengar ya, itu lebih dari 50% diproduksi oleh Novo Nordisk. Waktu itu saya menjadi Director of Digital Therapeutic and Data Science. Kebetulan pegangnya tim global waktu itu. Jadi mungkin 40% waktu saya itu di Eropa, kemudian 60%-nya di Seattle dan California. Di fase tersebut, fase ketiga ya, di mana saya mencoba gather global network, saya banyak berinteraksi dengan pemain dengan executive leaders dari Eropa terutama. Jadi Eropa, kemudian China, dan beberapa negara Afrika gitu. Jadi ketika saya pulang, saya merasa bahwa itu sudah cukup untuk bisa membawa ya, terutama membawa network tersebut untuk kepentingan Indonesia. Betul. Jadi bekalnya ini udah lengkap lah istilahnya ya, Mas Ayubi ya, udah confident untuk pulang ya. Terima kasih Mas. Saya minta mungkin Mas Silvano merespon sedikit. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Mungkin singkat aja. Jadi network itu kalau untuk saya karena selalu di bank, jadi networknya selalu di kalangan atau di lingkungan perbankan ya. Awalnya di Australia, di Singapura, di Hong Kong, dan lalu di Indonesia. Mungkin satu benang merahnya adalah sejak saya di Australia, udah mungkin tahun terakhir saya di Australia sebelum ke Singapura, itu sudah mulai melayani beberapa nasabah korporasi di Indonesia yang melakukan transaksi-transaksi cross border. Jadi mungkin network dengan korporasi Indonesianya sudah mulai awal terbentuknya itu waktu masih di ANZ, itu udah di Sydney. Lalu berlanjut dibangun network tersebut waktu pindah ke Singapura. Waktu itu mungkin waktu di Singapura dan di Hong Kong mungkin setiap minggu itu hampir setiap minggu ke Jakarta gitu untuk ketemu kolega di Jakarta atau ketemu klien ya di Jakarta. Jadi mungkin networknya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Silvano. Hampir ada kemiripan juga ya dengan yang disampaikan oleh Mas Ayubi. Baik, kita sekarang beranjak ke penanya berikutnya. Silakan Mas Irfan Januar dari Kuwait. Terima kasih, selamat siang dan selamat sore untuk Indonesia. Yang saya mau tanyakan adalah mungkin untuk kebanyakan dari para diaspora di luar negeri ya, untuk kembali ke Indonesia adalah bagaimana peran pemerintah untuk memfasilitasi kepulangan para diaspora yang mau berkarya di negeri sendiri. Itu saja, terima kasih. Baik Mas, terima kasih Mas Irfan. Silakan siapa yang duluan? Silakan mungkin Mas Silvano duluan, silakan Mas. Oke, makasih. Saya rasa pemerintah perannya semakin kesini semakin luas ya, dalam memfasilitasi, karena tentunya peluang ke Indonesia itu bukan hanya di BUMN. Ini kebetulan aja Mas Ayubi dan saya saat ini sedang kerja di BUMN. Tetapi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini, mungkin 5 tahun lebih, banyak sekali diaspora Indonesia yang kembali ke Indonesia, misalnya di bidang teknologi gitu ya. Perbankan juga saya lihat banyak gitu. Jadi saya rasa pemerintah dengan berbagai macam relaksasi di regulasi itu mencoba karena pemerintah melakukan berbagai macam deregulasi, sehingga banyak industri yang lebih terbuka dan bisa lebih maju gitu ya. Jadi secara tidak langsung dengan membuat environment yang lebih progresif, itu secara tidak langsung membuat kembali ke Indonesia itu sesuatu hal yang
lebih exciting malah dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi mungkin secara tidak langsung dari sisi deregulasi ya. Ya, terima kasih Mas Silvano. Sekarang Mas Ayubi, apa peran pemerintah dalam memfasilitasi kepulangannya, Mas? Ya, saya pikir yang disampaikan oleh Mas Vano tadi sudah hampir sudah menjawab semuanya lah ya, hampir semuanya. Saya cuma menambahkan 2 poin ya. Yang pertama, kebetulan saya dan Mas Vano ini adalah pengurus BUMN muda ya. Di BUMN sendiri kita sedang mengupayakan untuk membawa pulang sekitar 1.000 orang diaspora dalam waktu 5 tahun ke depan. Jadi kita sedang merancang program tersebut, sedang kita mapping nih siapa diaspora yang kita akan ajak pulang untuk bergabung dengan BUMN dan posisi apa gitu. Karena kita juga harus mapping dengan kebutuhan, mapping dengan gap yang kita punya di dalam SDM BUMN sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, secara tidak langsung pemerintah juga dengan berbagai kebijakannya ya, itu kan pengen menunjukkan bahwa, dan saya sendiri membuktikan gitu ya, bahwa Indonesia itu tidak seperti Indonesia 5 atau 10 tahun yang lalu. Indonesia sekarang itu jauh lebih maju, Indonesia yang sekarang itu boleh dibandingkan dengan negara lain di Southeast Asia, di Asia maupun di belahan dunia yang lain gitu ya. Kalau teman-teman misalkan kesempatan untuk pulang ke Jakarta, Jakarta itu sudah tidak kalah dengan Kuala Lumpur, tidak kalah dengan Singapura dan beberapa ibu kota negara yang lain gitu ya. Mengenai teknologi, mengenai kesempatan untuk berkiprah di bidang-bidang pendidikan, misalkan kesehatan, teknologi itu sangat-sangat terbuka sekarang. Jadi secara tidak langsung program-program pemerintah ini juga membuka opsi bagi teman-teman yang sudah punya professional experience di sana gitu ya, untuk pulang dan melanjutkan professional experience tersebut di Indonesia. Itu 2 poin tambahan dari saya, Mas. Luar biasa. Terima kasih, Mas Ayubi. Sekarang saya mau undang Pak Iman Adipurnama dari Taiwan untuk bertanya. Silakan, Pak Iman. Baik, Pak. Saya mungkin pertanyaan saya agak mirip, tapi mungkin saya mau elaborasi lebih lanjut ya. Jadi mungkin apakah Indonesia ini memang betul siap untuk menerima diaspora ini untuk pulang dan mereka bisa berkontribusi? Karena kan kebanyakan diaspora ini mungkin ya bingung karena keilmuan yang specialized gitu ya, mungkin belum ada di Indonesia, terus kemudian bidang-bidangnya yang tertentu mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut, apalagi sekarang kan di masa pandemi ini seperti apa gitu, kesiapannya seperti apa. Mungkin Baik. itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Silakan Mas Ayubi dan Mas Silvano secara singkat aja. Is Indonesia ready ya? Untuk terima diaspora. Oke. Begini mungkin ya, pertanyaannya begini, mungkin bidang saya kan bidang healthcare ya, jadi saya ngerti banget gitu ya. Di BUMN sekarang itu kita sedang merancang, sedang menyusun sekitar 100 bidang strategik yang harus dimiliki oleh Indonesia. Jadi misalkan ya untuk bidang healthcare adalah platform vaksin mRNA misalkan, platform adenovirus, itu adalah bidang-bidang strategik yang sedang kita kembangkan di dalam negeri. Kemudian saya juga tahu bahwa misalkan untuk energy storage, EV baterai, itu adalah bidang-bidang yang memang sangat dibutuhkan. Dan ketika kita ngomong membutuhkan, itu bukan hanya butuh 1, 2, 20 orang, bukan. Tapi mungkin 100, 200 orang lebih gitu ya. Ya. Itu salah satu upaya kita untuk ya step ahead ya dibanding negara-negara lain di Southeast Asia, terutama di Southeast Asia ya. Karena saya bidangnya healthcare ya, saya paham banget lah. Ya, misalkan untuk vaksin development, kita itu sangat bagus. Di Southeast Asia kita mungkin nomor 1 gitu ya. Itu gambaran yang pengen saya sampaikan ya. Jadi kalau teman-teman punya bidang yang sangat spesialis, asalkan itu ketemu dengan orang yang tepat di Indonesia untuk diajak ngomong, saya pikir bisa nyambung gitu ya. Jadi silahkan nanti bisa kontak saya, bisa kontak Mas Vano. Kalau misalnya kami tidak bisa menjawab, kami akan sambungkan kepada yang siap ya. Yang kedua juga pertanyaannya mungkin seberapa siap Indonesia
alone gitu ya. Nggak gitu kan. Seberapa siap kita, you, me, and Indonesia gitu kan, untuk bisa berkolaborasi. Ini kan dua arah ya, bukan hanya Indonesia buka tangan terus teman-teman datang, kan nggak gitu. Kita sama-sama terbuka, kita sama-sama berkomunikasi, berkolaborasi, sehingga akan nyambung tangannya, bersambut di dua arah gitu. Mungkin itu dari saya. Betul, saya menarik ini, Mas Ayubi ya. Jadi pertanyaannya pun bisa kita balik sebenarnya. Seberapa siap Anda yang ada di luar negeri itu untuk berkontribusi di Indonesia? Seperti yang Mas Ayubi bilang, Indonesia selalu siap menerima orang-orang hebat dari luar negeri karena kebutuhannya ya, seperti yang Mas bilang tadi, itu semakin banyak ya. Tidak 2-3 orang, tapi mungkin ratusan ya. Sehingga kebutuhan dari hulu sampai ke hilir itu bisa dipenuhi. Tapi saya mau minta juga nih pandangan dari Mas Silvano, Mas. Silakan, Mas. Iya, terima kasih. Menurut saya setuju sekali dengan Mas Ayubi ya. Yang saya mau tambahkan adalah peluangnya itu ada di berbagai macam sektor. Ada di berbagai macam sektor. Indonesia itu butuh inovator. Indonesia butuh entrepreneur. Indonesia butuh ahli-ahli teknologi. Indonesia butuh pengusaha dalam segala macam skala di berbagai macam sektor, gitu ya. Dan walaupun Mas Ayubi dan saya kebetulan di BUMN dan menjadi pengurus BUMN muda, peluangnya bukan hanya di BUMN. Kalau memang kita ingin membangun negeri, tidak perlu di BUMN, ya kan? Jadi saya rasa Indonesia is as ready as you are. Luar biasa. Terima kasih Mas Silvano. Ini ada satu penanya ini dari Belanda. Saya ingin undang Ibu Renu Lubis dari Leiden, Belanda. Ibu Renu silakan short, Bu. Quick, Bu. Ibu tolong unmute, Bu. Masih muted. Oh, yes. Sorry. Oke, silakan, Bu. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan saya itu untuk Pak Silvano dari BNI. Kami ini di Belanda, Pak, sebenarnya beberapa tahun yang lalu secara massal membuka account di BNI. Karena ada perwakilan BNI pada saat itu di Belanda, baik untuk BNI dan WNA. Akan tetapi perwakilan itu tidak diperpanjang saat ini. Jadi ada kemarin beberapa WNI yang mau balik ke Indonesia tapi mendapatkan masalah lah untuk pulang kampung dengan banknya. Itu jadi karena banyak pertanyaan yang saya ingin tanya. Selanjutnya ini kami yang memegang account BNI itu gimana selanjutnya? Baik, terima kasih Bu Renu. Silakan Mas Silvano. Oke, baik, terima kasih. Makasih Bu Renu pertanyaannya. Jadi BNI ini memang adalah bank BUMN yang diberikan tugas dan mempunyai rencana untuk lebih internasional. Tujuannya apa? Tujuannya ada beberapa hal. Yang pertama, untuk mensupport korporasi atau UMKM Indonesia yang go internasional, sehingga kita bisa melayani trade flow mereka dan membantu mereka berkembang, tetapi juga untuk melayani diaspora Indonesia. Sebenarnya itu. Nah, salah satu dari inisiatif kita adalah kita sedang mengkaji kota-kota di luar negeri untuk kita buka kantor perwakilan baru. Nah, salah satu yang kita sedang kaji adalah memang Belanda. Selama ini memang kita ada mungkin perwakilan tapi remittance representatif ya, jadi bukan kantor cabang, lebih ke remittance representatif. Nah, memang karena saat ini itu sedang direview, khusus untuk case seperti Ibu Renu, ini langsung dihandle oleh kantor kami di London untuk sementara ini. Nah, jadi dedicated personnya sudah ada, namanya Bapak Arifian kebetulan di London. Nanti mungkin saya minta dari panitia kontaknya Ibu Renu untuk saling bertukar kontak. Nanti kantor kami di London akan langsung mengkontak. Tapi saya mohon maaf ada ketidaknyamanan, kami akan
perbaiki segera. Terima kasih inputnya, Ibu Reno. Terima kasih Mas Silvano, luar biasa. Ini sudah memberikan satu solusi ya. Jadi Ibu Renu, tolong nanti Ibu kontak lewat saya atau lewat panitia, kita akan make sure apa yang dibilang Mas Silvano itu Ibu bisa komunikasi dengan cabang di London. Baiklah, kita tidak punya waktu lagi untuk pertanyaan berikutnya, karena sesi kita ini dalam 3 menit harus berakhir ya. Tapi namun demikian, saya ingin mengundang kedua pembicara kita yang hebat ini, yang luar biasa, sangat bersemangat untuk memberikan final statement ya, atau kata penutup yang singkat sehingga bisa menginspirasi kita-kita yang baik di Indonesia atau yang ada di luar negeri. Silakan Mas Ayubi. Baik, jadi buat saya momentum itu sangat penting gitu ya. Jadi kadang ada momen tertentu di mana teman-teman ketemu dengan persimpangan jalan gitu ya. Kita bertemu dengan persimpangan jalan, mau belok kiri atau belok kanan gitu. Sama persis, apakah stay di luar negeri atau pulang ke Indonesia gitu. Tapi di hati itu biasanya ada kalau bahasa Jawanya ada kerenteknya gitu. Oh, this is something that I have to make gitu kan. Dan itu dan pesan saya sih, that's okay untuk stay di luar negeri ataupun pulang ke Indonesia ya. Yang penting itu adalah meaningful decision making ya. Bahwa apapun yang diputuskan itu punya arti ke diri sendiri, keluarga, Indonesia, kemanusiaan gitu ya. Jadi kalau setiap keputusan itu diambil berdasarkan tersebut gitu ya, mau stay di luar, tetap menjadi diaspora atau pulang ke Indonesia, apapun itu asalkan keputusannya itu meaningful, punya arti gitu ya, I think that's okay. Sehingga ketika setahun, 2 tahun, 10 tahun dari sekarang kita menengok ke belakang, kita nggak menyesal gitu ya. We proud, kita bangga for what we did gitu. Mungkin itu dari saya. Luar biasa, sangat bagus Mas Ayubi. Silakan Mas Silvano, your final words. Terima kasih. Mungkin sempat disebutkan tadi bahwa salah satu yang membuat negara hebat adalah diasporanya. Gitu. Jadi kita di Indonesia ini benar-benar membutuhkan energi-energi dari diaspora, segala macam kalangan, segala macam umur, segala macam latar belakang. Kalau memang seperti Mas Ayubi bilang tadi, you feel you have the purpose untuk ke Indonesia, ya itu adalah saat yang tepat. Artinya begitu. Jadi jangan ragu-ragu. Terima kasih Mas Silvano. Para pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, terima kasih atas atensi Anda pada open session ini, Pulang Kampung Membangun Negeri. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih ke Mas Ayubi dan Mas Silvano. Selamat berkarya di Indonesia. Indonesia membutuhkan Anda, ya. Dan kepada diaspora Indonesia dimanapun berada, ketika Anda ingin berkontribusi ke Indonesia, Anda bisa melakukannya baik di tempat Anda sekarang. Kalau Anda terpanggil untuk pulang, silakan pulang. Pengalaman dari Mas Ayubi dan Mas Silvano mengatakan bahwa selalu ada tempat bagi Anda di Indonesia, karena Indonesia membutuhkan Anda. Demikian para sahabat semua, salam diaspora dari saya Yurdi Yasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam.